Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi hukum tentang gerak. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nives Selomitalangi, kelas 1C Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan dengan NIM 2201359, nomor absen 9. Mata kuliah saat ini yaitu Fisika Terapan oleh dosen Insinyur Chris Hombokau, Magister Teknik. Pertama, abstrak. Hukum Newton diterapkan pada benda yang dianggap sebagai partikel. Dalam evaluasi pergerakan misalnya, panjang benda tidak dihiraukan karena objek yang dihitung dapat dianggap kecil, relatif terhadap jarak yang ditempuh. Perubahan bentuk atau deformasi dan rotasi dari suatu objek juga tidak diperhitungkan dalam analisisnya. Maka sebuah planet dapat dianggap sebagai suatu titik atau partikel untuk dianalisis gerakan orbitnya mengelilingi sebuah bintang. Dalam bentuk aslinya, hukum gerak Newton tidaklah cukup untuk menghitung gerakan dari objek yang bisa berubah bentuk atau benda tidak padat. Leonhard Euler pada tahun 1750 memperkenalkan generalisasi hukum gerak Newton untuk benda padat yang disebut hukum gerak Euler, yang dalam perkembangannya juga dapat digunakan untuk benda tidak padat. Jika setiap benda dapat dipresentasikan sebagai sekumpulan partikel-partikel yang berbeda dan tiap-tiap partikel mengikuti hukum gerak Newton, maka hukum-hukum Euler dapat diturunkan dari hukum-hukum Newton. Hukum Euler dapat dianggap sebagai aksiorna dalam menjelaskan gerakan dari benda yang memiliki dimensi. Ketika kecepatan mendekati kecepatan cahaya, efek dari relativitas khusus harus diperhitungkan. Selanjutnya, pendahuluan. Hukum gerak Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum gerak Newton merupakan salah satu dari 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan dan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum ini telah dituliskan dengan pembahasan yang berbeda-beda selama hampir 3 abad. Hukum yang pertama yaitu setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Berarti jika resultan gaya nol, maka pusat massa dari suatu benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan atau tidak mengalami percepatan. Hal ini berlaku jika dilihat dari kerangka acuan inersial. Hukum kedua yaitu sebuah benda dengan massa m mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M, atau sigma F sama dengan MA. Bisa juga diartikan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan turunan dari momentum linear benda tersebut terhadap waktu. Hukum yang ketiga yaitu gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar F kepada benda A. F dan minus F memiliki besar yang sama, namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi-reaksi dengan F disebut sebagai aksi dan minus F sama dengan reaksinya. Ketiga hukum gerak ini pertama dirangkum oleh Isaac Newton dalam karyanya Filosofi Naturalis
Principia Mathematica pertama kali diterbitkan pada 5 Juli 1687. Newton menggunakan karyanya untuk menjelaskan dan meneliti gerak dari bermacam-macam benda fisik maupun sistem. Contohnya dalam jilid 3 dari naskah tersebut, Newton menunjukkan bahwa dengan menggabungkan antara hukum gerak dengan hukum gravitasi, ia dapat menjelaskan hukum pergerakan planet milik Kepler. Selanjutnya, hukum pertama Newton. Hukum pertama yaitu setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Hukum ini menyatakan bahwa jika resultan gaya atau jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja pada benda bernilai 0, maka kecepatan benda tersebut konstan. Dirumuskan secara matematis menjadi sigma F sama dengan 0 dV per dt sama dengan 0. Artinya, sebuah benda yang sedang diam akan tetap diam kecuali ada resultan gaya yang tidak 0 bekerja padanya. Sebuah benda yang sedang bergerak tidak akan berubah kecepatannya kecuali ada resultan gaya yang tidak 0 atau bekerja padanya. Hukum pertama Newton adalah penjelasan kembali dari hukum inersia yang sudah pernah dideskripsikan oleh Galileo dalam bukunya. Newton memberikan penghargaan pada Galileo untuk hukum ini. Hukum kedua Newton. Hukum kedua menyatakan bahwa total gaya pada sebuah partikel sama dengan banyaknya perubahan momentum linear P terhadap waktu. F sama dengan dP per dt sama dengan d dalam tanda kurung mv per dt. Massa yang bertambah atau berkurang dari suatu sistem akan mengakibatkan perubahan dalam momentum. Perubahan momentum ini bukanlah akibat dari gaya. Untuk menghitung sistem dengan massa yang bisa berubah-ubah, diperlukan persamaan yang berbeda. Hukum kedua, perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja, dan memiliki area yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Hukum ketiga Newton. Hukum ketiga yaitu untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Hukum ketiga ini menjelaskan bahwa semua gaya adalah interaksi antara benda-benda yang berbeda, maka tidak ada gaya yang bekerja hanya pada satu benda. Jika benda A mengerjakannya gaya pada benda B secara bersamaan akan mengerjakan gaya dengan besar yang sama pada benda A, dan kedua gaya segaris. Seperti yang ditunjukkan di diagram, para peluncur es atau ice skater memberikan gaya satu sama lain dengan besar yang sama tetapi arah yang berlawanan. Walaupun gaya yang diberikan sama, percepatan yang terjadi tidak sama. Peluncur yang masanya lebih kecil akan mendapat percepatan yang lebih besar karena hukum kedua Newton. Dua gaya yang bekerja pada hukum ketiga ini adalah gaya yang bertipe sama. Misalnya, antara roda dengan jalan sama-sama memberikan hukum ketiga Newton. Para pemain sepatu luncur es memberikan gaya pada satu sama lain dengan besar yang sama tetapi berlawanan arah. Secara matematis, hukum ketiga ini berupa persamaan vektor satu dimensi yang bisa dituliskan sebagai berikut. Asumsikan benda A dan benda B memberikan gaya terhadap satu sama lain. Sigma F A B sama dengan minus sigma F BA, dengan FAB adalah gaya-gaya yang bekerja pada A oleh B dan FBA adalah gaya-gaya yang bekerja pada B oleh A. Newton menggunakan hukum ketiga untuk menurunkan hukum kekekalan momentum, namun dengan pengamatan yang lebih dalam. Kekekalan momentum adalah ide yang lebih mendasar atau diturunkan melalui teorema Noether
dari relativitas Galileo dibandingkan hukum ketiga dan tetap berlaku pada kasus yang membuat hukum ketiga Newton seakan-akan tidak berlaku. Misalnya, ketika medan gaya memiliki momentum dan dalam mekanika kuantum. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hukum-hukum Newton sudah diverifikasi dengan eksperimen dan pengamatan selama lebih dari 200 tahun. Dan hukum-hukum ini adalah pendekatan yang sangat baik untuk diperhitungkan dalam skala dan kecepatan yang dialami oleh manusia sehari-hari. Hukum gerak Newton dan hukum gravitasi umum dan kalkulus atau untuk pertama kalinya dapat memfasilitasi penjelasan kuantitatif tentang berbagai fenomena-fenomena fisik. Itulah materi yang bisa saya jelaskan tentang hukum tentang gerak. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Shalom.